الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، وثم ذلك جماعة الشافعي هدمي، وثم ذلك يوسف بن نصير، وثم ذلك عبد الشكر الرملي، وثم ذلك حسن مرزق بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat hadir di majlis ta'lim yang diadakan di masjid yang kita cintai. Semoga duduknya kita di majlis ini Allah kurniakan kita rahmat dari sisinya. Selama kita berada di majlis ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan memulai pembacaan kitab Tafsir Marah Labid, atau yang juga dikenal dengan nama Tafsir Al-Munir, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sebelum ini Kiai Shalih Romli membaca kitab Tafsirul Jalalain. Kemudian kenapa kita tukar menjadi kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Munir? Jadi ceritanya seperti ini. Sewaktu para pengurus datang ke rumah meminta untuk saya menggantikan Kiai Shalih Romli, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang kajian yang saya lakukan. Kemudian ketika saya berkata bahwa kajian tesis S3 saya mengkaji Tafsir Marah Labid, terutama pada bagian hadis dan riwayat Israiliyatnya, maka tercetus keinginan daripada pengurus untuk membuka kitab tersebut, meneruskan apa yang sudah dipelajari oleh guru kita. Maka saya pun setuju. Dengan begitu, apa yang saya sudah lakukan insya Allah ada manfaatnya. Jadi tafsir-tafsir yang beredar di masyarakat, termasuk Tafsir Munir, banyak disebutkan di dalamnya itu hadis-hadis Rasulullah, dan juga banyak dimasukkan di dalam tafsir, terutama Tafsir Munir ini, riwayat-riwayat Israiliyat. Maka saya buat kajian tentang itu untuk menjelaskan status-status hadis dan riwayat-riwayat Israiliyat yang berada pada kitab itu. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih mengetahui apa yang
boleh kita ikuti dan apa yang harus kita hindari. Dan kajian ilmiah itu bukan berarti kita membenci kepada pengarang kitab. Tidak begitu. Kajian ilmiah tujuannya adalah untuk memperbaiki apa yang kurang dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Yang pasti setiap karya manusia apapun bentuknya pasti akan ditemui kekurangan. Yang sempurna hanya apa? Yang sempurna itu hanya satu, Quran. Tidak ada kekurangan. Tetapi kalau yang menulis itu adalah manusia, maka pasti akan ada kekurangan. Termasuk tesis yang saya buat juga. Sewaktu ujian tesis itu banyak juga serangan-serangan dari penguji, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki apa yang kita sudah buat. Ya. Maka insya Allah apa yang saya sudah lakukan sebagai bahan kajian tesis S3 saya itu juga bermanfaat ketika kita menggali tafsir ini, ya, mudah-mudahan. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau sebelum ini Kiai Sholeh Romli punya kebiasaan yang saya juga lihat di YouTube, ya. Ustaz Jamil yang selalu mengupload, ya. Saya dikirimkan itu, saya lihat. Kiai Sholeh Romli biasanya dia baca kitab, jamaah ikut, ya kan? Gitu ya. Nah, ini berhubung jamaahnya kebanyakannya tidak membawa kitab, tidak pegang kitab, yang pegang apa? Quran. Quran terjemah. Maka saya minta untuk kita membaca ayat Qur'annya saja. Bil barokah, dengan ayat Quran yang kita baca mudah-mudahan menambahkan rahmat yang Allah turunkan kepada kita di majelis ini. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Nalim untuk membaca, kemudian jamaah akan mengikutinya, ya. Baik. Hari ini kita baca insya Allah 2 ayat, insya Allah. 2 ayat. Silakan. Ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy من الذين
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada ayat yang ke-100. Jadi supaya ada kesinambungan antara yang sebelum dipelajari dengan apa yang akan kita pelajari, saya ingin sedikit memberikan gambaran besar tentang ayat-ayat yang akan kita baca ini, terutama pada surah Al-Baqarah. Jamaah sekalian, di dalam suratul Baqarah itu kita akan temui bahwa ayat yang bercerita pada awal-awal surah itu adalah ayat tentang penciptaan Nabi Allah Adam. Betul tidak? Dan Allah menjelaskan pada ayat itu tujuan Allah ingin menciptakan Adam di atas muka bumi ini, yaitu sebagai apa? Sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, setelah ayat itu diceritakan, Allah sebutkan kisah Nabi Allah Adam. Maka apa kaitannya kisah ataupun ayat yang bercerita tentang tugas kekhalifahan manusia dengan kisah Bani Israel? Apa kaitannya? Tentunya setiap apa yang Allah ceritakan dalam Quran ada keterkaitan antar ayat, baik itu ayatnya ataupun kisahnya. Nah, maka dikaji oleh para ulama apa korelasi antara ayat yang bercerita tentang tugas manusia sebagai khalifah dengan cerita tentang Bani Israel. Dan cerita Bani Israel ini adalah kisah yang paling mendominasi surah Al-Baqarah. Di antara yang dikatakan oleh para ulama bahwa tugas kekhalifahan itu akan mampu diemban dengan baik oleh manusia seandainya mereka itu dapat bersikap dengan sikap yang juga dianjurkan oleh Allah, dan sikap itu juga mesti mereka pelajari dari umat-umat sebelum kita. Dan tugas kekhalifahan itu akan berhasil diemban kalau kita dapat menghindari sifat-sifat buruk dari umat-umat yang Allah ceritakan dalam surah ini. Nah, umat itu umat siapa? Bani Israel, di mana mereka punya perangai, punya sikap yang sangat buruk. Maka ketika orang mempelajari kisah mereka, diharapkan manusia dapat menghindari sifat itu sehingga tugas kekhalifahan dapat diemban dengan baik. Karena Quran ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Makanya sebagai umat yang terbaik ini kita mesti menghindari sikap-sikap dan sifat-sifat yang pernah ada oleh pada umat terdahulu, khususnya pada Bani Israel. Karena sikap mereka dan sifat mereka itu adalah sifat yang membuat Allah murka kepada mereka. Makanya Allah sebutkan dalam Quran, kelompok-kelompok ini adalah al-maghdub, ya. Al-maghdubi alaihim. Siapa mereka? Yahudi. Yahudi kan bukan main hebatnya nih umat ini. Banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, tetapi tidak malah membuat mereka itu semakin dekat kepada Allah. Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dengan cara terbukanya Laut Merah, seperti jalan yang begitu mudah dilalui oleh mereka. Kekuasaan Allah mereka dapat lihat pada ketika itu. Kemudian ketika mereka sudah selamat, Allah berikan lagi nikmat yang besar kepada mereka. Berupa apa? Makanan dari surga. Manna wassalwa. Coba lihat. Makanan ini bukan main-main, dari surga turun langsung. Tetapi nikmat yang besar itu tidak malah membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Banyak lagi nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka, mereka malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sifat-sifat dan sikap-sikap itulah yang mesti kita pelajari dari surah ini, dari ayat ini, dengan harapan ketika kita dapat mengambil ibrah daripada kisah itu, kita dapat menjadi khairu ummah dan juga pada akhirnya menjadi khalifah yang memang itu tugas kita di atas muka bumi ini. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-100 dari surah Al-Baqarah ini turun dengan adanya sebab. Dalam kitab tafsir Al-Munir disebutkan riwayat itu, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, lamma dzakarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhadha alaihim minal uhudi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yu'minu bihi. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka apa-apa yang Allah ambil daripada mereka, daripada janji terhadap Nabi Muhammad, bahwa mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad. Qala Malik bin Saif, maka berkata Malik bin As-Saif, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadin ahdan. Maka Malik bin As-Saif dia berkata, demi Allah kami tidak pernah mengikat janji apapun, dan Allah juga tidak pernah mengikat janji kepada kami dalam urusan beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu katanya. Padahal dulu sebelum diutusnya Nabi, mereka ini sudah berjanji kepada Allah bahwa mereka akan beriman kepada Nabi akhir zaman, dan janji itu Allah abadikan di dalam Al-Quran pada ayat yang lainnya, yaitu pada ayat ke-81 surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nih ayat menceritakan bagaimana mereka pernah berjanji dulu kepada Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Begitu. Maka Allah berfirman, aqrartum, apakah kamu setuju? Wa akhadhtum ala dzalikum isri, dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu. Nih, Allah pernah mengambil janji itu kepada umat ini, kepada umat Bani Israel ini. Aqrartum, apakah kamu akan berjanji akan menolong Nabi ini dan beriman kepadanya? Maka mereka menjawab dengan jawaban yang fasih. Qalu aqrarna, kami setuju. Tuh lihat, mereka sudah berjanji bahwa mereka akan beriman dan menolong Nabi akhir zaman itu. Tapi ketika Nabi ingatkan janji itu, maka mereka malah menjawab dalam riwayat ini, wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadin ahdan, demi Allah kami tidak pernah mengikat janji setia apapun tentang urusan Muhammad. Dulu sifat mereka. Maka turun ayat ini, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, apakah setiap kali mereka mengikat janji, nabadahu fariqum minhum, sebagian dari mereka mencampakkan janji itu,
membuang janji itu, mengingkari janji itu. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa apakah begini perangai kalian? Setiap kali kalian berjanji selalu kalian ingkari. Bukan semuanya, tetapi sebagian daripada kelompok itu. Ya. Dan itu memang sudah menjadi tabiat orang-orang Yahudi. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan lagi, akafaru bil ayati. Apakah mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa kullama ahadullaha ahdan. Dan setiap kali mereka berjanji kepada Allah dengan satu janji, kaqaulihim qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan mereka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka pernah berkata ini, la in kharajan nabiyyu lanu'minunna bihi wa lanakhrujanna musyrikina min diyarihim. Seandainya Nabi akhir zaman itu keluar, yakni diutus oleh Allah, lanu'minunna bihi, kami pasti akan beriman dengannya, dan kami pasti akan mengeluarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari negeri mereka. Ini janji mereka kepada kepada Allah. Bahkan sebelum Nabi diutus di Madinah itu kan memang mereka sudah tinggal lama. Dan mereka memang mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu akan diutuskan dan tinggal di Thaibah, yakni di Madinah. Maka Bani Israel yang menjadi umat pelarian sebetulnya, umat yang diusir di mana-mana, tidak diterima di mana-mana karena perangai mereka, mereka akhirnya tinggal di Thaibah. Waktu itu namanya Yathrib. Kemudian mereka pun dimusuhi dan bermusuhan dengan kaum bangsa Arab. Di Madinah ada dua suku bangsa Yahudi yang besar. Yang pertama adalah Bani Nadir, yang kedua adalah Bani Quraidah. Nah, di Madinah juga ada orang Arab, bangsa Arab yang juga besar, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Ini mereka selalu bertempur. Maka ketika mereka diserang oleh orang-orang Arab, mereka pernah berkata, lihat nanti kalau Nabi akhir zaman sudah keluar, dia akan membela kami dan akan menghancurkan kalian. Begitu kata orang-orang Bani Nadir. Lihat nanti kalau Nabi akhir zaman sudah keluar, kalian akan dihabiskan. Begitu. Nah, ketika Nabi akhir zaman ini sudah diutuskan dan diutusnya dari bangsa Arab, yang mana mereka selalu bermusuhan itu, mereka melupakan janji mereka. Ya. Mereka tidak suka mengikuti seorang nabi yang diutuskan dari bukan bangsanya. Karena Nabi Muhammad dari bangsa Arab, mereka tidak mau mengikutinya. Ini sikap nih orang Yahudi, Bani Israel. Ya. Nah, mereka itu pernah berkata begitu. Namun janji itu mereka tinggalkan. Itu yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini. Wa kaqaunihim ahadullaha ala an la yu'inu alaihi sallallahu alaihi wasallam ahadan minal musyrikin thumma a'anu alaihi quraisyan yaumal khandaki. Dan seperti keadaan mereka ketika berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan pernah membantu golongan lain, orang lain untuk memusuhi Nabi, tapi malahan mereka itu membantu musuh yang memerangi Nabi ketika perang Khandaq. Nih janji mereka. Sewaktu Nabi ke Madinah, Nabi menjadi kepala negara. Di Madinah itu masyarakatnya adalah majemuk, plural. Ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, ada kaum musyrik juga ada di situ, Nasrani juga ada di situ, kemudian Yahudi juga ada di situ, plural. Tetapi Nabi ingin mengayomi semua golongan. Maka dibuatlah satu perjanjian. Konstitusi negara pertama kali dibuat oleh Nabi kita Muhammad. Sebelum
konstitusi yang terkenal, Magna Carta itu, piagam ini sudah lebih dulu dibuat oleh Nabi, namanya piagam Madinah. Nah, dalam piagam itu disebutkan kewajiban setiap warga negara. Apapun agamanya, apapun bangsanya, mereka berkewajiban untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Dan setiap kaum tidak boleh membantu musuh Nabi kita Muhammad untuk menyerang Nabi kita. Tetapi ketika mereka sudah membuat perjanjian itu, mereka malah apa? Mereka malah mengingkarinya. Mereka malah membantu musuh yang ingin menyerang Nabi Muhammad. Siapa itu? Bani Nadir. Ketika perang Khandaq terjadi, Bani Nadir dia malah membantu musuh Nabi kita Muhammad dalam rangka mereka menyerang Madinah. Kenapa mereka akhirnya membantu musuh itu? Karena mereka sakit hati. Karena Bani Nadir itu diusir oleh Nabi dari Madinah. Kenapa diusir? Ada sebabnya. Sebabnya adalah mereka juga melanggar perjanjian piagam Madinah. Mereka mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, padahal mereka sudah berjanji bahwa tidak akan pernah membuat apa yang disebut sebagai penganiayaan. Akhirnya Nabi usir Bani Nadir itu dari kota Madinah. Nah, ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, mereka dendam kepada Rasulullah. Maka akhirnya mereka pun datang ke Mekah, memprovokasi orang-orang Mekah musyrikin untuk menyerang Madinah, menyerang Nabi kita Muhammad. Maka mereka pun berhasil memprovokasi orang-orang Mekah ini. Kemudian tidak cukup dengan itu, golongan ini juga memprovokasi daripada bangsa lain, kaum lain, yaitu Bani Ghatafan, kabilah Ghatafan. Berhasil diprovokasi. Akhirnya bergabunglah kekuatan ini. Orang Mekah, Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kabilah Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, kemudian Bani Nadir yang dipimpin oleh diantaranya Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai nanti jadi istrinya Nabi. Ya, ini sebelumnya. Ya, ini pemimpin Bani Nadir. Maka mereka bersepakat, berkoalisi akan menyerang Madinah. Bayangkan kekuatannya ini bukan hanya satu bangsa, tetapi berbagai macam bangsa. Dikumpulkan kekuatan yang besar. Bani Ghatafan itu sanggup mengeluarkan bala tentara yang terbanyak untuk menyerang kota Madinah, dengan dijanjikan oleh Bani Nadir bahwa Bani Nadir akan mensuplai makanan kepada mereka selama setahun. Akhirnya ketika diiming-imingi oleh janji itu, Bani Ghatafan ini, kabilah Ghatafan, mereka sepakat, kami akan serang ikut Madinah. Akhirnya kumpul semuanya 10.000 orang. 10.000 orang menyerang kota Madinah. Bayangkan. Di Madinah pasukan yang ada ketika itu, ya, yang disiapkan oleh Nabi adalah 3.000 orang. Ya, dari segi jumlah jauh berbeda. Ya, kemudian pada perang itu, perang Khandaq, ya. Perang Khandaq kan artinya parit, ya. Ketika Nabi mendengar ada rencana penyerangan besar-besaran oleh kaum ini yang dimotori oleh Bani Nadir, maka Nabi mengajak musyawarah kepada para sahabatnya. Nabi itu punya kebiasaan, kalau tidak turun wahyu, Nabi akan ajak sahabatnya bermusyawarah, minta pendapat masing-masing sahabat. Apa rencana kita dalam menghadapi serangan ini? Maka ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, dia orang Farsi, orang Persia. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kami di Farsi punya strategi perang yang biasa kami terapkan, yaitu kami akan menggali parit
yang cukup lebar untuk menghalangi datangnya musuh. Apalagi musuh yang akan dihadapi Nabi itu jumlahnya banyak. Maka digalilah parit besar ya di sekeliling kota Madinah. Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat itu yang jumlahnya ribuan menggali parit selama 24 hari. Termasuk Nabi Rasulullah SAW ikut menggali parit itu. Nah, itu ceritanya. Ya, cerita tentang perang Khandaq. Bagaimana kaum ini yang dulunya pernah berjanji tidak akan membantu kaum lain dalam memerangi Nabi, tapi mereka malah membantu kaum lain untuk memerangi Rasulullah SAW. Ini sifat siapa nih? Sifat daripada Yahudi, suka berbohong daripada janji mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ay la yusaddiquna bika abadan li hasadihim, yakni mereka tidak akan pernah membenarkan engkau, tidak akan pernah beriman dengan engkau selamanya, li hasadihim. Sebabnya apa? Karena sifat hasad mereka. Mereka tidak suka bahwa Nabi akhir zaman itu diutuskan dari bangsa Arab, maka mereka tidak akan pernah beriman. Ya. Maka dari ayat ini, ayat yang ke-100 ini, pelajaran apa yang kita bisa mengambilnya? Kaum ini dikenal sebagai kaum yang suka ingkar janji. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan menjadi orang yang suka ingkar janji. Lihat, ya. Makanya kalau suka ingkar janji itu sifat siapa tuh? Hah? Ya, pada ketawa. Ya, yang suka ingkar janji itu sifat siapa? Sifat Yahudi. Ya. Makanya jangan suka janji, apalagi sudah berjanji diingkari. Waktu kampanye, waktu ini janji dan macam-macam. Ya. Kalau dia ingkar janjinya, nah itu sifat yang seperti itu, nah, itu adalah sifat yang sangat dominan pada kaum Yahudi. Ya, tetapi jangan hanya kita tembak, oh dia tukang ingkar janji, oh dia tuh tukang ingkar janji contohnya. Lihat juga ke diri kita, apakah kita ada sifat itu? Seandainya sifat itu ada pada diri kita, jauhi. Ya. Jangan pernah kita bersifat dengan sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingkar janji, ya. Nah, itu pelajaran hikmah ibrah yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke-100. Wa qila la yusaddiquna bi kitabihim, dan ada pendapat yang berkata wakila. Kalau wakila itu pendapatnya selalunya diletakkan setelah pendapat yang utama. Jadi pendapat ini agak lemah sedikit. Ada yang berkata bahwa mereka tidak beriman, tidak membenarkan kitab-kitab mereka. Li'annahum kanu fi qaumihim kal munafiqina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah ketika berada pada kaumnya seperti kaum munafik yang berada pada Rasulullah, yang bersama Rasulullah SAW, yazharuna lahum al-iman, yang kaum munafik itu menampakkan kepada mereka keimanan, bi kitabihim wa rasulihim, dengan kitab mereka dan rasul mereka, tsumma la ya'maluna bi muqtadahu, kemudian tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Nah, ini pendapat yang lain yang berkata bahwa kaum Yahudi ini bukan hanya tidak beriman kepada Nabi, tetapi mereka juga tidak beriman dengan kitab mereka sendiri, seperti orang-orang munafik yang juga dihadapi oleh Nabi di Madinah, ya. Kemudian pada ayat yang ke-101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi, dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, yang Nabi ini membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, minat Taurati, yakni daripada kitab Taurat,
nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Sekelompok daripada mereka membuang kitab itu di belakang mereka. Minal ladzina utul kitab, sekelompok itu daripada orang-orang yang diberikan kitab. Wara'a zuhurihim, golongan ini sanggup mencampakkan kitab Isya ya. Mereka sanggup mencampakkan kitab ke belakang. Artinya apa? Mereka tidak lagi mau mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab mereka. Terlebih ketika mereka mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad itu diutuskan kepada mereka juga. Maka mereka pun mencampakkan kitab mereka, bukan maksudnya secara zahir, tidak. Artinya apa? Mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Dibuang kitab itu di belakang mereka. Artinya apa? Mereka tidak mau lagi beramal, tidak mau lagi melihat. Kalau sesuatu yang dibuang ke depan, pasti kita masih bisa melihatnya, ya. Tetapi digambarkan oleh ayat ini bahwa mereka orang-orang Yahudi membuang kitab mereka ke belakang. Artinya apa? Sedikit pun mereka tidak mau lagi beriman dan mengamalkan hukum-hukumnya. Tuh lihat perangai mereka nih, alangkah buruknya. Kalau orang yang tidak ada agama, yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateis, maka kalau mereka tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada Allah, ya wajar karena mereka memang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi perangai ini lebih teruk lagi, lebih parah lagi daripada orang-orang ateis. Karena apa? Mereka tahu bahwa kitab itu daripada Allah. Taurat yang ada pada mereka itu adalah daripada Allah. Tetapi mereka sanggup mencampakkan ke belakang, tidak mau mengikuti hukumnya. Maka sikap itu adalah sikap yang sangat buruk. Ketika mereka tahu itu daripada Allah, malah mereka tidak mau mengimaninya. Na'udzubillah wal iyazubillah. Kita pun jangan sampai seperti itu. Kita tahu bahwa Quran itu adalah kalamullah, mukjizat yang masih kita dapat lihat. Kemudian kita tidak mau mengamalkan isinya, maka kita bisa masuk dalam kategori seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak pernah mengetahuinya. Tidak pernah mengetahuinya. Di antaranya dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri nabi akhir zaman ini. Mereka tahu dalam ayat yang sebelumnya mungkin oleh Kiai Shaleh Romli sudah disebutkan ayat tersebut. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal kepada anak mereka sendiri. Bahkan mereka lebih kenal dengan Nabi Muhammad, lebih kenal dibandingkan kenalnya mereka kepada anak mereka sendiri. Itu digambarkan. Tetapi ketika muncul Nabi ini, mereka seolah-olah tidak pernah mengetahuinya. Sifat ini adalah sifat yang sangat buruk, ya, yang perlu kita hindari, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, kita berhenti sampai di sini. Insyaallah apa yang sedikit kita pelajari dari dua ayat ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terutama kita dapat menghindarkan diri daripada sifat-sifat yang buruk itu. Suka mengingkar janji, kemudian tidak beramal dengan apa yang Allah turunkan daripada Al-Qur'anul Karim. Baik, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.